Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinida Kurta Ayun dengan NIM 23030460108 dari kelas PPI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode conversational analysis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qualitative Research Method in ELT. Langsung saja. Apa itu conversational analysis? Di sini ada beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu dari Nofsinger RA 1977 mengatakan bahwa conversational analysis adalah strategi penelitian yang digunakan dalam studi komunikasi naturalistik, di mana pembicaraan dipelajari sebagai fenomena dalam dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Sidney G. tahun 2010 mengatakan bahwa conversational analysis adalah studi tentang pembicaraan dalam interaksi dan bertujuan untuk menggambarkan struktur dan pola interaksi sosial, khususnya pergantian giliran percakapan dan mekanisme perbaikan. Dan yang ketiga, menurut Tan Hefty 2007, conversational analysis adalah pendekatan analitik khusus untuk studi pembicaraan yang berfokus pada organisasi terperinci dari interaksi sehari-hari. Jadi, conversational analysis adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana percakapan sehari-hari berlangsung. Bukan sekedar isi pembicaraan, tetapi bagaimana percakapan itu diatur, siapa yang berbicara terlebih dahulu, bagaimana orang saling menanggapi, dan bagaimana kesalahan diperbaiki secara alami. Misalnya, saat dua orang sedang mengobrol, biasanya ada giliran berbicara. Nah, kalau salah satu orang tersebut menyela, itu termasuk bagian yang dianalisis oleh conversational analysis, yang bisa kita sebut dengan overlap. Atau ketika seseorang berkata, maksud saya. Nah, itu termasuk dari bentuk perbaikan atau repair. Metode ini itu pertama kali dikembangkan oleh Harvey Sachs dan dua rekannya, Skyglove dan Jefferson, sekitar tahun 1960-an, saat mereka menganalisis rekaman panggilan telepon darurat, dengan tujuan utamanya yaitu untuk menganalisis organisasi percakapan secara mendalam dan detail berdasarkan transkrip rekaman percakapan nyata. Jadi, apa sih tujuan utama conversational analysis? Tujuannya yaitu untuk melihat bagaimana orang menciptakan keteraturan sosial lewat percakapan. CA ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita berinteraksi lewat bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang characteristics of conversational analysis. Yang pertama yaitu naturalistic. Metode conversational analysis ini menggunakan data dari percakapan nyata, bukan dari hasil wawancara atau skenario buatan. Jadi, analisisnya itu benar-benar mencerminkan interaksi sosial yang sebenarnya. Yang kedua, transkripsi detail. Kita itu menggunakan sistem transkripsi seperti Jefferson yang mencatat jeda, tawa, intonasi, hingga tumpang tindih suara. Ini tuh penting untuk memahami nuansa komunikasi. Yang ketiga, analisis giliran berbicara atau turn taking. Conversational analysis ini memperhatikan bagaimana orang saling memberi dan mengambil giliran berbicara. Misalnya, kapan seseorang menyela atau diam menunggu. Yang keempat yaitu analisis urutan atau sequential analysis. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana satu ucapan memicu tanggapan tertentu dari lawan bicara. Contohnya, ketika si A bertanya, "Kamu sudah makan?" Lalu si B menjawab, "Belum nih." Nah, ucapan si A itu termasuk dalam bentuk pertanyaan, sedangkan si B yaitu berupa jawaban. Pertanyaan biasanya diikuti oleh jawaban, yang bisa disebut dengan adjacency pair. Yang kelima yaitu sensitive konteks atau konteks sensitif. Makna dalam percakapan selalu dipengaruhi oleh konteks, seperti di ruang kelas, rumah sakit, atau lingkungan keluarga. Dan yang keenam yaitu mikroanalisis. Analisis ini dilakukan sangat rinci,
Bahkan satu kalimat itu bisa dikaji untuk melihat bagaimana makna sosial dibangun. Okay, next slide is advantages and disadvantages of conversational analysis. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu yang advantages. Salah satu kekuatan utama dari conversational analysis adalah kemampuannya melihat percakapan secara sangat detail. Di sini kita bisa menganalisis hal-hal kecil seperti intonasi, jeda, hingga siapa yang bicara duluan. Hal-hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi sebenarnya terjadi. Yang kedua, conversational analysis tidak menggunakan skenario atau pertanyaan wawancara, melainkan percakapan nyata seperti di ruang kelas, rumah sakit, atau telepon. Jadi, hasil analisisnya benar-benar mencerminkan perilaku komunikasi asli. Yang ketiga, dalam conversational analysis, kita tidak menafsirkan dari sudut pandang peneliti, melainkan dari cara partisipan itu sendiri membangun makna. Misalnya, kita perhatikan bagaimana orang merespon, menyela, atau memperbaiki ucapannya sendiri. Dan yang keempat, metode ini bisa digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, layanan pelanggan, media, bahkan percakapan sehari-hari. Asalkan ada interaksi, conversational analysis bisa diterapkan. Dan yang terakhir, CA memungkinkan kita melihat hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh metode lain seperti tawa spontan, gumaman, atau pengulangan kata. Dan yang selanjutnya, disadvantages of conversational analysis. Yang pertama, karena harus mentranskrip percakapan secara rinci, termasuk intonasi dan jeda, maka proses ini bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk satu potongan percakapan pendek. Yang kedua, hasil conversational analysis biasanya hanya berlaku untuk konteks tertentu karena interaksinya sangat spesifik, jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan besar seperti dalam survei kuantitatif. Yang ketiga, conversational analysis sangat fokus pada interaksi langsung, sehingga kadang mengabaikan faktor sosial yang lebih besar seperti budaya, gender, atau status sosial, kecuali jika itu muncul eksplisit dalam percakapan. Dan yang terakhir, untuk melakukan conversational dengan baik, kita harus punya rekaman yang jelas, dan juga butuh pelatihan khusus untuk membaca transkrip menggunakan sistem seperti Jefferson. Slide selanjutnya membahas tentang how to do research using conversational analysis menurut Sidnell 2010. Langkah pertama menurut Sidnell adalah mengumpulkan data. Tapi yang dimaksud di sini bukan wawancara atau kuesioner ya, melainkan rekaman percakapan yang benar-benar terjadi secara alami. Bisa di kelas, rumah, kantor, atau rumah sakit. Jadi, kita benar-benar mengamati interaksi nyata, bukan yang dibuat-buat. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mentranskrip percakapan itu secara detail menggunakan sistem transkripsi Jefferson. Di sini, kita tidak hanya menulis kata-kata, tetapi juga memperhatikan jeda, intonasi, suara tumpang tindih, bahkan perbaikan kata yang diucapkan. Lalu, yang ketiga masuk ke tahap analisis. Kita mencari pola-pola dalam percakapan, seperti siapa yang berbicara terlebih dahulu, turn checking, bagaimana orang saling merespon, adjacency peers, dan bagaimana mereka memperbaiki ucapannya repair. Analisis ini dilakukan dari bawah ke atas, yang artinya kita tidak mulai dari teori, tapi dari data yang kita lihat dulu. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Setelah kita tahu polanya, kita melihat nih, apa makna sosial di balik pola itu. Tapi kita tidak membuat generalisasi besar. Fokus kita tetap pada bagaimana interaksi itu bekerja dalam konteks tertentu. Jadi, menurut Sidnell, conversational analysis ini membantu kita memahami bagaimana orang melakukan sesuatu melalui percakapan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Selanjutnya, examples of thesis or articles using the conversational analysis method. Contoh yang pertama datang dari skripsi karya Hieronymus Canggung Darwong pada tahun 2024 yang berjudul Conversational Analysis, Types and Function of Speech Acts in
EFL Classroom Interactions. Beliau menggunakan conversational analysis untuk menganalisis jenis dan fungsi tindak tutur dalam kelas bahasa Inggris. Data diambil dengan cara merekam interaksi langsung antara guru dan siswa di kelas EFL, lalu ditranskripsi secara detail. Hasilnya menunjukkan bahwa guru lebih banyak menggunakan directive speech acts seperti memberi perintah atau instruksi, sedangkan siswa lebih banyak merespons saja. Hal ini menunjukkan pola partisipasi yang kurang seimbang. Dengan menggunakan conversational analysis, peneliti bisa melihat struktur wacana yang membuat siswa pasif bukan hanya dari isi percakapan, tetapi dari bagaimana interaksi itu berlangsung. Contoh yang kedua adalah artikel dari Cansino pada tahun 2015 yang berjudul Assessing Learning Opportunities in EFL Classroom Interaction. What can conversational analysis tell us? Nah, penelitian ini berfokus pada bagaimana conversational analysis bisa mengungkap peluang belajar yang tersembunyi dalam interaksi guru dan siswa. Data diperoleh dari rekaman proses belajar di kelas EFL, kemudian dianalisis dengan fokus pada elemen seperti repair sequence dan wait time. Cansino menemukan bahwa hal-hal kecil seperti jeda sebelum menjawab atau perbaikan ucapan oleh guru bisa menjadi momen belajar yang penting, tetapi sering tidak disadari dalam metode pengajaran biasa. Jadi dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa conversational analysis sangat berguna untuk meneliti interaksi kelas secara mendalam. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana memberi pemahaman baru tentang proses belajar. Selanjutnya sampai di slide terakhir, yaitu kesimpulan metode conversational analysis. Jadi conversational analysis ini merupakan pendekatan kualitatif yang fokus pada interaksi lisan yang nyata, seperti percakapan sehari-hari atau interaksi di kelas. Conversational analysis ini berusaha mengungkap bagaimana makna dibentuk lewat pergantian giliran bicara, perbaikan ucapan, dan jeda percakapan. Metode ini itu memberikan pemahaman mendalam tentang struktur komunikasi, tetapi memang membutuhkan banyak waktu, keterampilan teknis, dan tidak digunakan untuk menarik generalisasi luas. Nah, secara umum penelitian conversational analysis ini dilakukan dengan merekam percakapan alami, mentranskripsinya secara rinci, lalu menganalisisnya secara mikro, detail demi detail. Kalau dalam konteks CLT atau pengajaran dalam bahasa Inggris, CA ini sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana percakapan di kelas benar-benar memengaruhi pembelajaran siswa. Conversational analysis ini juga membantu guru dan peneliti mengidentifikasi peluang pembelajaran tersembunyi. Misalnya, saat guru memberikan jeda setelah bertanya, atau saat siswa memperbaiki jawaban mereka. Itu semua adalah momen belajar yang sering tidak terlihat. Dengan menganalisis interaksi nyata antara guru dan siswa, conversational analysis juga bisa membantu menciptakan pengajaran yang lebih responsif dan efektif. Karena berdasarkan pada bagaimana bahasa benar-benar digunakan di kelas, bukan hanya teori. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.